Sampai pada akhirnya goalnya itu saya mengeluarkan sperma gitu ya. Jatuh cinta dengan wartawan. Dia pernah bercita-cita jadi bengkel atau jadi pembalap? Bukan jadi bengkel itu tempat, bro. Kalau pengen gampang, banyak baca, habis itu ambil dikit ikon Bali, saya ngomong banyak tentang Bali, udah dah kayak Itu triknya sebenarnya, tapi kalau lihat mahasiswa enggak apalah. Nah, kalau sebetulnya kan Dede kan udah kenal 2017 ya. Iya, kita satu alumnus kita. iya. Bukan kenal lagi, sahabat, bro. itu Denpasar 2018. Oh, oke. Iya, baru nih. 2018. Saya enggak ya. Oh, 2015 ya. Nah, karya-karya Dede kan yang saya Amati. banyak lihat, amati itu kebanyakan tentang motor ya. Iya. Nah, maksudnya ya Oh, saja. kan penting juga itu diceritakan dan apakah dulu Dede pernah bercita-cita jadi bengkel atau jadi pembalap? Bukan jadi bengkel itu tempat, bro. Nah, itu kan. Nah, ini nama biar karena kan dekat sekali kayaknya dengan motor dan sampai memajang satu motor di satu pameran ya. Ya, dan itu bisa diceritakan sedikit apa latar belakang dari karya Dede. Mungkin bukan bengkel, Mbak. Sangat berpetualang. Itu kan ada hardtop mesti lang. Ya, Dek. Oke. Yang dibilang Martino sebenarnya tepat sekali, cita-cita ya. Dan videonya lengkap masih. Dari SMA lah udah buat video. Waktu itu latihan balap, itu sebenarnya videonya masih sebenarnya masih ya. Ingin Cita-citanya jadi sebagai pembalap. Balap bukan bengkel. Makanya Oke. Pembalap. cuman pada akhirnya balapnya itu di Nusa Dua di ABC Building itu. Waktu ikut pameran Celebrate of Future itu kan. Nah, itu pada akhirnya saya punya wearpack lengkap, motor balap semua ada, cuman balap resminya nggak ada, tapi pameran resmi pada akhirnya bawa seri balap motor. Sebelum jauh itu mungkin bercerita dikit ya Ya. terkait sistem berkesenian lah, kenapa sampai pada akhirnya muncul kendaraan gitu juga, dan waktu pameran di tempatnya Beli Komang di Kulidan ini muncul seri lain gitu. Nah, kalau pemahaman saya tentang proses saya sebenarnya bagaimana saya memahami diri, karena kesenian itu saya lihat banyak lapisan di dalam diri yang perlu dipahami gitu loh. Makanya di dalam proses berkesenian saya itu sendiri, saya mencoba melihat dari 3 sisi lah. Yang pertama, saya coba memahami imajinasi saya sendiri gitu. Nah, imajinasi itu terkait dengan sesuatu yang sifatnya tak terbelenggu lah gitu ya. Misalnya saya menghayalkan sesuatu gitu. Nah, kayak ada satu karya itu saya masukkan dalam seni dan imajinasi saya, cuman waktu pameran karyanya ditolak gitu, ditolak di rumah es gitu ya. Itu ditolak, nggak dikasih pameran. Itu saya mengimajinasikan bagaimana sih kalau saya melakukan hubungan dengan 2 atau 3 orang gitu, yang sampai pada akhirnya goalnya itu saya mengeluarkan sperma gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu saya punya beberapa seri karyanya, cuman pas saat itu karena katanya terlalu karya ini jahat gitu dan tidak bagus kalau karya-karya sejenis ini dipamerkan gitu. Jadinya itu masih di rumah tersimpan, mungkin Blimang mau menyediakan ruangnya untuk karya seperti itu. Saya berterima kasih gitu. Habis itu lebih lanjut bagaimana saya juga mengimajinasikan sesuatu, misalnya mungkin Surya dalam karya-karyanya imajinatif juga banyak ya, figur-figur itu ya. Saya sebenarnya ada juga figur-figur seperti itu yang dibilang orang tapi bukan orang gitu. Cuman itu figur-figur seperti itu hanya konsumsi pribadi. Dokumen-dokumennya ada berupa sketch dan drawing itu. Yang kedua tadi terkait dengan balapan gitu. Nah, di mana saya mencoba mengenali diri saya dan diri saya itu bagaimana saya memahami diri. Salah satunya saya itu sebenarnya mau apa, kan itu pertanyaan mendasar. Ya. Saya ingin jadi pembalap, namun mengapa banyak sekali kendala. Justru malah cita-cita jadi pembalap itu mampu tampil di berkesenian, itu sesuatu yang sangat di luar jalur menurut saya. Tapi saya sangat lebih menyukai pada akhirnya ketimbang saya
naik motor di jalur. Pada akhirnya saya lebih suka menggambar jalur itu dan motor itu gitu. Nah, di seri kedua itu bagaimana saya memahami diri saya itu, dan seri ketiga gitu ya, atau kategori ketiga saya mencoba memahami lingkungan dan masyarakat. Salah satunya karya yang kemarin saya pamerkan di Kulidan. Kalau bercerita sedikit tentang itu kan judulnya Operasi Plastik ya, di mana saya mencoba mendekatkan seni dengan masyarakat. Saya datang langsung ke teman-teman yang notabene sebenarnya banyak itu saya cari di rumah lah, dekat PKK sama pemuda. Habis itu beberapa teman-teman yang lain. Kalau di Seminyak, ruang lingkup berkesenian kan tidak terlalu kuat seperti Gianyar. Nah, di sana saya ajak mereka, pinjam dong mukamu, kalau kamu mau coba silahkan gambar mukamu sendiri, jadinya kayak gimana sih, kamu gambar mukamu loh. Nah, pada saat mereka mencoba menggambar, kok jelek, beli kok jelek, seperti itu. Nah, itu sebenarnya kan sudah peristiwa berkesenian yang mereka belum sadari gitu loh. Nah, saya ingin mendekatkan peristiwa itu saja, gimana sih sebenarnya. Cuman waktu pameran di sini itu nggak semua beli. Yang saya pamerkan itu kan dokumentasinya ada. Tapi hasil dari dokumentasi itu ada sebenarnya di plastik bening. Itu saya frame pakai akrilik, itu ada kurang lebih 75 pieces yang sudah terkumpul. Itu menarik suatu saat Ya, itu di belum display ya. ya itu belum keluar karena kemarin kita pameran rame-rame di sini. Nah, hal seperti itu yang saya coba dekati. Lebih lanjut melihat struktur kekaryaan saya. Misal dari 3 kategori tadi, ini sebenarnya tergantung sih saya mau ngeluarin di mana gitu loh. Dan juga kapan saya harus ngeluarin balap motor, kapan saya harus ngeluarin yang imajinasi, dan kapan saya harus ngeluarin wacana terkait lingkungan. Nah, saya ngelihat pertama ruang ya. Nah, kayak kemarin di Kulidan sendiri saya rasa pendekatan space ini dengan masyarakat itu penting. Karena apa? Beli Komang sendiri memiliki kedekatan workshop dengan anak-anak. Jadinya berarti secara tidak langsung saya harus mengeluarkan seni yang sifatnya edukasi. Nah, salah satunya seni yang masyarakat yang seperti itu. Nah, pemilihan dari kategori karya yang saya pamerkan seperti itulah, saya melihat space di mana cocoknya saya menampilkan. Misal kayak galeri yang orientasinya menjual, pasti saya keluarkan pameran atau karya-karya yang relatif terkait dengan diri saya sendiri, seperti itu. Saya juga coba melihat, namun seperti bilang dengan Martino tadi, Martino lebih banyak mengenal karya saya yang terkait dengan kendaraan gitu ya. Pada dasarnya saya orang Bali. Nah, saya bercerita sedikit tentang ketertarikan saya dengan esensi Bali lah. Di dalam membaca karya-karya saya sendiri, saya mencoba memberi satu pendekatan yang namanya pembacaan estetika Ganesha. Itu biar serem nih gitu. Nah, ya ini biar serem. Dosen lah kan. Enggak. Ya, melihat Metodologi. struktur karya saya dengan pembacaan estetika Ganesha gitu loh. Nah, estetika Ganesha itu apa sih kan, itu pertanyaan lebih lanjut. Yang pertama, kalau kita ngelihat estetika sudah lumrah lah di dalam berkesenian ya, yang orientasinya bukan cuman keindahan, tapi boldnya itu pasti orientasi yang indah. Tapi di sana terkait dengan elemen dan prinsip penyusunan seni juga. Yang kedua ada bahasa Ganesha. Ganesha ini siapa? Kenapa dia penting diartikulasi dengan bahasa estetika itu, kan seperti itu. Nah, saya melihat kisah sih yang melatar belakangi kenapa estetika Ganesha ini sangat tepat untuk membaca karya-karya saya. Di dalam peristiwa kehidupan si Ganesha itu dia bertemu dengan Parasurama, yang notabene sebenarnya kehadiran Parasurama itu sudah diketahui oleh Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Yang pada saat itu Parasurama ingin bertemu atau ke Kailas dengan berteriak-teriak, dicegat oleh Ganesha. Singkat cerita, taring Ganesha itu dipotong, ya kan? Ganesha tidak terima dengan keadaan tersebut. Namun yang menjadi kata kunci dari peristiwa itu adalah kenapa taring Ganesha itu harus putus. Di sana jelas diungkapkan oleh Dewa Wisnu dan Siwa bahwa di dunia ini tidak boleh ada sesuatu yang sempurna. Nah, jadinya dengan mengartikulasi Ganesha dan estetika melalui keindahan dan ketidaksempurnaan, saya ingin melihat struktur karya saya bagaimana bisa kita melihat
bukan karena karya saya jelek ya, saya menamainya dengan ketidaksempurnaan, bukan karena gitu sih sebenarnya. Tapi Bisa aja. ada Tapi boleh saja kan. saya potong-potong dikit. Di istilah Jepang, saya lupa istilahnya apa itu, ada kok sebuah sebuah istilah di Jepang atau paham di Jepang, estetika atau keindahan dari ketidaksempurnaan. ya. Nah, kalau misalnya ini saya ngelihat terutama dalam objek-objek tabrakan ya. Nah, saya S1 S2 itu kemarin kan objek saya kan tentang kendaraan yang pasca tabrakan. Sesuatu yang sudah tidak sempurna lagi. Nah, itu sebenarnya latar belakang mengapa estetika Ganesha ini saya pakai untuk melihat. Saya menampilkan, kenapa harus menampilkan mobil yang dalam format sudah hancur, tidak sempurna, atau menampilkan sosok figur tapi dia kok kayaknya nggak enak dilihat gitu. Nah, dari ketidaksempurnaan itu bisa nggak apresian itu menyelami mau apa sih sebenarnya karya ini gitu. Kenapa sih dia harus menampilkan ketidaksempurnaan? Nah, toh juga pada akhirnya Ganesha dengan ketidakhadiran taringnya itu menjadi ikonik banget, ya kan? Nah, saya inginnya berada pada wilayah itu dengan ketidaksempurnaan tapi mampu menjadikan sesuatu yang sangat ikonik. Nah, cuman itu kan butuh proses. Itu kan keinginan. Itu kurang lebih lah bagaimana konsep cara saya melihat dan membaca karya saya, membagi gimana sih kenapa saya pameran di sini karya seperti ini. Dan kalau dilihat karya saya yang terbaru ini motor lagi gitu loh. Nah, saya coba visualkan karakter lah ke dalam wujud motor. Nah, bukan mengcustom motor tapi memang memvisualkan karakter gitu loh. Ya. Cocok begini ngobrol dengan Pak Mang ya, karena desain produk kan. Ya. Bagaimana ketika produk ini pengen mengeluarkan bisa terinspirasi dari misalnya ada motor Bison, ini bukan merek ya misalnya. Bisa kan merah. Iya, Enggak, Yamaha tuh. Nama itu. Misalkan Bison pengen buat motor yang mengambil inspirasi dari Bison, kayak gitu. Kan tidak hanya kita foto Bison ditempel di sana kan, ada karakter Bison yang di yang di distilasi ke motor itu. Iya. Namanya Bison tapi wujudnya motor, tapi secara tidak langsung kita melihat oh itu Bison loh. Iya. Kayak gitu. Semitioka bentuk apa namanya? Semiotika. Kayak apa? Bulldozer kan wujudnya gitu kuning gitu tapi memang kayak bantai ya gitu loh. Kuat kayak gitu. Memang kalau di seni rupa kadang-kadang kelemahan kita kan begitu, tidak kalau di desain produk kan gitu, terinspirasi dari apa, wujudnya kayak apa tapi bisa berfungsi juga kan. Itu kadang-kadang simbol ya. Menarik. Sebelum ke Surya Subrata, lanjut juga menarik tadi tentang Dede yang saya tangkap sedikit tentang seni dan tentang kebebasan, dan ada banyak karya yang bukan banyak ya, karya yang tidak mau ditampilkan di satu rumah. Misalkan satu pameran. Ya. Tidak mau karena saya apa karena ditolak itu belum jelas. Nah, itu karena ditolak itu yang kemarin. Ya, oke, karena ditolak. Nah, ini kan kalau sudah ditolak berarti kan tidak sesuai dengan kriteria dan itu dibatasi gitu kan. Dan seni itu dibatasi istilah kalau tidak bisa dipamerkan. Enggak apa-apa. Tapi memang enggak apa-apa. Nah, ini kan terkait dengan Dede juga sebagai seorang dosen. Nah, sebagai seorang dosen kan mengajar lah istilahnya, mengajar atau mungkin mendidik atau memfasilitasi, mendampingi yang paling gampang. Oke, mendampingi mahasiswa. Nah, ini kan kalau soal seni, kalau saya pribadi kan saya dapat pelajaran seni kan SD, SMP, SMA. Nah, itu kan ada batasan lah istilahnya kalau kita dapat nilai berapa. Nah, bagaimana sebetulnya metode dari Dede sendiri dengan mahasiswa sendiri, dengan para mahasiswanya untuk bisa menentukan oh ini nilai tepat loh. Padahal dari apa yang Dede ceritakan tadi, seni itu sangat bebas dan batasan bebas dengan mahasiswa itu seperti apa? Ya. Itu yang saya ingin tanyakan. Berarti lanjut ya. Oke, lanjut aja. Oke. Nah, kalau ngomongin seni
nggak mungkin bisa sekarang dan hari ini gitu ya. Yap. Itu udah. nanti Dan ya. saya pun juga ketemu dengan mahasiswa di semester pertama yang menjadi pertanyaan pertama, kamu ngapain masuk sini? Pasti itu pertanyaan pertama itu. Saya sebenarnya bukan di seni murni ya. Basic saya seni murni, cuman saya di kampus desain STD Bali. Ya, kampus desain STD Bali. Nah, yang pertanyaannya apakah menjadi seorang desainer itu perlu kuliah? Ya kan? Itu pertanyaannya. Bisa kok kalian jadi desainer tanpa kuliah, itu bisa. Tapi kenapa harus kuliah? Kan itu pertanyaan yang mendasar. Otomatis orientasinya sudah pasti masuk dalam bidang keilmuan lah. Karena kalau kalian kuliah, kalian harus mengenal yang namanya nirmana, itu udah pasti. Nah, di dalam proses pelajaran nirmana, kita tidak hanya serta-merta ngomongin nirmana ini bagian dari seni. Dan seni itu apa enggak sih? Tapi bagaimana mereka memahami elemen dasar tadi yang saya bilang. Ada titik, garis, kenapa dari titik itu bisa menjadi wujud seperti yang dibuat sama Enpao. Nah, itu kan pertanyaan besar. Ada prinsip penyusunan. Kenapa komposisi yang balance, yang sudah dikategorikan itu estetis, justru dimiringin sama Enpao. Nah, itu kan proses pembelajaran seperti itu yang pada akhirnya di dalam metode saya belajar, saya tidak punya banyak pengalaman, tapi sedikit pengalaman saya bisa bagi gitu loh. Nah, saya lebih pada akhirnya membagi pengalaman yang mana menurut saya mereka dari SMA masuk ke kuliah. Itu pasti minim pengalaman. Saya membagi pengalaman yang terkait dengan bidang atau mata kuliah yang saya ampu. Yang paling gampang itu sebenarnya nirmana dan gambar bentuk. Nah, gambar bentuk pasti saya bilang dalam menciptakan suatu proses gambar, kalian pasti harus banyak latihan. Nggak mungkin gambar sekali langsung jadi bagus, itu udah nggak mungkin sekali. Saya tamat kuliah S1 aja baru bisa gambar orang gitu. Apalagi itu. Nah, yang menjadi sarana utama adalah mempertanyakan tekadnya dia. Itu misi yang paling pertama, Yan. Tekadnya dia, ya tekadnya dia. Enggak, itu serius apa enggak? Dan pada akhirnya, ini maaf dulu, kalau ketua STD dengar mungkin marah. Ya, pada akhirnya yang nggak serius kebanyakan gugur kok. Ya, di kelas itu karena sudah disaranin seperti ini, tapi aduh Pak, gini ada yang seperti itu, pada akhirnya yang itu gugur. Nah, makanya tekad itu penting. Itu yang menjadi landasan, dan berikutnya pengalaman. Setelah itu yang paling terakhir nih, ngomporin orang sih. Ini satu strategi yang menurut saya masih berhasil sampai sekarang. Ya, misalnya memotivasi. Ya, ngomporin. Misalnya saya lihat Ari kayaknya cocoknya sama itu deh. Habis itu saya di sini, Yan cocok sama mereka. Habis itu saya buat pemantik. Ari karyanya dahsyat gitu. Nah, istilahnya kurang lebih saya sengaja membuat hal-hal seperti itu, padahal kalau misalnya lihat biasa aja gitu loh, tapi gimana caranya? Bener Pak, sampai ada yang ngechat loh personal nih di WA, kalau mau lihat banyak gitu. Pak, mereka udah sampai mana itu, nanya ke saya gitu kan. Saya ya jelas pasti gede-gedein, lebih-lebihin gitu. Ya itu triknya sebenarnya, tapi kalau lihat mahasiswa enggak apalah. Oke, itu aja sih Yan. Menarik. Oke, Surya nah jadi nah. Surya ya Pak Manyen aja. Nah, lebih dekat kan. Ya. Menarik. Pertama saya lihat karyanya Surya. Apa ya? Pemuja matahari. Karyanya dia kan banyak figur, terus kemudian ada unsur detailnya, kemudian Komedinya. Kalau pernah ngobrol dengan teman-teman yang Neo Pitamaha kan. Jadi kalau orang melihat seni Bali itu kan memang ada seperti kalau misalnya lihat lukisan kliki atau lukisan batuan kan, objeknya yang kecil, dikit, kemudian ada ornamen yang begitu detail. Nah, di era kekinian saya lihat karyanya Surya Subrata itu kalau misalnya sepintas melihat unsur Balinya itu ada, walaupun telah terjadi stilasi atau modifikasi, unsur Bali itu masih ada, artinya ada unsur kerumitan itu, terus kemudian ada unsur detail lah bilang, detail itu masuk di sana. Nah, sementara kan Surya di Jogja kan Surya ya. Nah, kan di Jogja itu kan kan harusnya dalam tanda kutip terjadi pembongkaran pasti, dengan apalagi terjadi dengan
kita kuliah di seni rupa pasti ada dapat pelajaran nirmana, terus kemudian nirmana 2D, 3D, kemudian ada gambar bentuk, gambar perspektif itu yang merubah apa namanya? Membongkar pemahaman kita biasanya tentang tradisi kita, tentang kemampuan kita menggambar seperti itu. Tapi menarik sudah kan harusnya terjadi pembongkaran di sana, tapi kenapa bisa kembali ke akar, itu menarik menurut saya. Mungkin pertanyaan terlalu ya. Pertama mungkin karena apa? Lingkungan yang pengaruhi. Terus kenapa akhirnya kembali seperti itu kan? Selama kita belajar itu kan proses itu udah terjalan. Maksudnya yang kayak gini pernah ternyata begini rasanya, seperti ini ternyata begini rasanya, eksperimen eksperimen seperti itu kan jadinya kembali kayak kita pergi jauh pasti pengen pulang kembali seperti di rumah itu seperti apa sih, seperti itu sebenarnya Pak. Paman. Terus kenapa tertarik pada apa unsur-unsur seni Bali itu ya, seperti yang dekoratif yang seperti itu apa istilah ya. Lanjut. Pertama karena saya coba memahami napas garis saya itu di mana sebenarnya. Di sana esensinya. Dari dulu saya menggambar ini, pendekatan ini tuh pada kesenian Bali tuh ke arah mana dia. Saya bertanya Bimpol, beli seperti ini apa sih referensi kata-kata seperti ini, coba saya ngobrol sama Bimpol, coba cari contoh begini, bukan buat begini, coba cari contoh begini, siapa tahu tertarik ketemu. Dari ngobrol-ngobrol sama teman-teman itu saya jadinya berpikir, terus cari referensi, ternyata garis itu seperti ini, garis itu. Di samping saya gemar suka drawing itu. Saya lihat kembali lagi dari dulu, terus prosesnya emang begini. Drawing banyak tapi terbengkalai itu. Jadi saya sket ini dibuang. Ya taruh. Terus saya buka-buka lagi. Sini prosesnya. Kok nggak lebih ditekuni lagi, digali lagi, mau ke arah mana, seperti itu. Merekonstruksi pengalaman. Ya, seperti itu. Tapi untuk tema-tema sih ke arah pribadi sebenarnya, pengalaman pribadi personal. Apa yang jatuh cinta dengan wartawan. Itu nggak personal sampai memang tahu lagi. Kalau Surya Subrata kan uniknya kayak gini. Menjelaskan ya. Kurator. Nggak, dia kita biasanya kalau mengungkapkan sesuatu kan lewat status entah apa. Di lukisannya dia kayak bikin diarinya dia dengan cara melukis, dengan cara yang ada komedi, ada unsur yang lucu kayak gitu. Tragedi. Iya, tragedi ketemu time sama dengan komedi parodi kayak gitu. Parodi, ya. Dia tuh melukis ya kayak bikin buku harian kayak gitu. Itu sebenarnya nanti apakah ada unsur Balinya di sana, entah tidak ada, dia nggak masalah itu sebenarnya. Segini kemampuan saya, segini saya melukis, saya mau bikin ini ya bikin aja. Ketika orang melihat napas Balinya ya lahir di Bali, hidup di Bali, habis itu makan Bali atau apa, habis itu visualnya juga terpengaruh oleh Bali, walaupun dapat ilmu-ilmu akademis, tapi kan itu pasti secara tidak sadar akan muncul. Dia itu tidak perlu melukiskan ikon Bali, unsur Balinya tetap kelihatan karena esensinya udah ketemu. Itu yang menarik. Garis, rohnya itu udah. Nggak perlu pengen kelihatan Bali, lukis Bali apa kamasan atau apa Ya. gini, biar dijudge orang bahwa ini lukisan Bali. Sebenarnya
salah kayak gitu enggak, tapi enggak juga harus seperti itu. Ya dalam Kayak gitu. Makanya dia terakhir menang di titian ya mungkin kayak gitu. Itu yang menarik karena menurut saya itu tidak hanya mengambil permukaan apa Iya. yang ada tentang Bali itu, karena kalau orang misalnya yang intern memperhatikan lukisan Bali seperti itu atau perkembangan tradisi lukisan Bali itu, dia akan bisa melihat di karya-karya Surya ini semacam akar Balinya ada, Iya. tetapi teknik ungkapnya seperti teknik kekinian. Ya, teknik kalau yang- pengen gampang, resep. resep. Kalau pengen gampang, banyak baca, habis itu ambil dikit ikon Bali, saya ngomong banyak tentang Bali, udah dah kayak kamu pintar tapi enggak itu loh. Tapi marketing lah itu ya. teknik Ya itu marketing. enggak salah, tapi juga enggak segampang itu juga Ferguson gitu. Kayak gitu. Lain kok kalau secara permukaan bisa kita hanya bermodal banyak baca dan bacot aja, habis itu ambil ikon Kita dong. kita bacotnya aja, tapi nggak sok pintar. Rumpi juga. Artinya Teresnya juga. ya kayak gitu dah. Makanya alasannya dia terakhir kan dapat juara di titian itu ya mungkin kayak gitu, karena titian kita bisa lihat di sana konsen di tradisi, tetapi kenapa karyanya dia yang bisa menang yang sangat jauh dari lukisan tradisi yang kita lihat itu, mungkin dewan juri bisa melihatnya seperti itu. Itulah terobosan. Itu Terobosan namanya. Bagus itu, bagus. Oke, teman-teman yang kalau misalnya ingin tahu lebih dalam tentang karyanya Surya bisa di Instagramnya. Tapi tentunya seperti yang tadi tentang new normal ini kan tidak hanya new normal. Cara menikmati seni dengan online dan offline tentu akan ada bedanya. Pertama, kalau misalnya menikmati seni secara online, banyak hal yang tidak dapat dinikmati seperti detailnya tekstur, kemudian intensitas warna, seperti itu kan tidak bisa. Tapi dengan itulah saya pikir walaupun ada teknologi kekinian yang bisa menikmati karya dengan daring, dengan online, tapi tetap saya pikir keberadaan space nanti itu penting untuk menikmati karya secara langsung, karena di sanalah akan bisa dinikmati tekstur, kemudian intensitas warna, kemudian kedalaman namanya, ya gelap terang, segala unsur-unsur kesenirupan itu akan ada di sana. Di samping karyanya Surya yang lebih ke drawing lah bilang ya, esensinya drawing, cara displaynya pun berbeda. Tapi bagaimana berbedanya coba aja lihat nanti, atau kita nanti akan ada pameran khusus tentang karyanya Surya sehingga bisa diapresiasi bagaimana cara dia mempresentasikan karyanya, tidak hanya misalnya seperti lukisan yang kita lihat pada umumnya itu di bingkai seperti itu, ada teknik-teknik tertentu dia mempresentasikan. Oke, Mar, lanjut ke space sekarang karena waktu. Mungkin kita akan lanjut. Ya kita tutup dulu ya, karena baterainya biar nggak habis. Segmen berikutnya. Segmen berikutnya kita akan membahas tentang ruang atau space berkesenian di Bali. Dan juga ini beli Komang Adi sedang panas sekali. Nih, mau minum. Main air nanti. Dan bagaimana riwayat space di zaman